Yang pertama, ibu dan bapa adalah orang yang paling sayang kepada kita. Di dunia ini orang yang paling menyayangi kita adalah kedua orang tua kita. Sayangnya orang tua tidak pernah berubah, baik itu senang maupun ketika susah, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Ibu bapa kita selalu memberi kasih sayang kepada kita selamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastaghfirun an ibadatihi wa la yastaghfirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليك المصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan solat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan selalulah kita dalam keadaan takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, adapun judul khutbah pada Jumat hari ini adalah berbakti kepada ibu dan bapa. Kedua orang tua kita yakni ibu dan bapa adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Di samping itu, ibu bapa adalah orang yang paling menyayangi kita. Selain itu, ibu dan bapa adalah orang yang paling banyak berkorban terhadap kita. Barangkali kita sama-sama menyadari bahawa suatu kita lahir dulu, kita tidak membawa apa-apa. Namun kelahiran kita disambut dengan senyum simpul dan rasa gembira yang sangat dalam oleh ibu dan bapa. Setelah itu diberi pakaian, makanan dan dicukupinya seluruh kebutuhan kita. Setelah itu disekolahkan dan diserahkan ke TPQ untuk belajar mengaji agar kita menjadi anak-anak yang pintar, yang taat kepada Allah. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidain hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilaikal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu dan bapamu. Hanya kepadakulah kembali. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, untuk jelasnya, marilah kita uraikan alasan kenapa kita mesti berbakti kepada ibu bapa. Yang pertama, ibu dan bapa adalah orang yang paling sayang kepada kita.
Di dunia ini orang yang paling menyayangi kita adalah kedua orang tua kita. Sayangnya orang tua tidak pernah berubah, baik itu senang maupun ketika susah, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Ibu bapa kita selalu memberi kasih sayang kepada kita selamanya. Yang kedua, ibu bapa adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Bila kita lukiskan betapa besarnya jasa orang tua terhadap anaknya, sungguh tiada dapat untuk dilukiskan, sebab terlalu banyak untuk dikatakan. Tak ubahnya orang tua itu ibarat menanam buah kelapa. Biarlah ia terbenam, asalkan tunasnya tumbuh mekar di atas bumi. Dia rela berkorban baik moral maupun material, baik tenaga maupun perasaan. Semua ini dikorbankan demi buah hati yang dicintainya. Yang ketiga, ibu bapa orang yang paling menderita. Penderitaan yang dialami oleh kedua orang tua adalah penderitaan yang tidak pernah habis-habisnya. Bagi seorang bapa, penderitaan yang dialaminya adalah mereka bekerja setiap hari, pergi pagi pulang sore, bekerja di tengah teriknya sinar matahari, sementara keringat membasahi sekujur tubuh untuk mendapatkan sesuap nasi demi anak-anak yang dicintainya. Begitu pula dengan ibu, beliau menderita, yaitu wahnan ala wahnin, yaitu derita di atas derita. Betapa berat dan susahnya seorang ibu mengandung selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian di saat melahirkan terkadang nyawa dipertaruhkan. Sungguh pun demikian sewaktu anaknya lahir, seorang ibu masih sempat tersenyum mendengarkan tangisan sang bayinya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Caranya ini ada 5, antara lain yang pertama, berbicara kepada kedua orang tua dengan lemah lembut. Yang kedua, melakukan segala sesuatu perbuatan yang menyenangkan hati kedua orang tua. Yang ketiga, bila kita telah mempunyai pekerjaan tetap, maka hendaklah kita memberikan kepada beliau, ibu atau bapa, makan dan minum serta kebutuhan lainnya sehingga hidupnya sejahtera. Yang keempat, mentaati perintahnya dan menghentikan larangannya selagi tidak keluar dari aturan-aturan dalam syariat Islam. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua kita kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu ida min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'u lahu." Bila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang solihah. Sayangnya orang tua kepada anaknya tidak dapat dibalas dengan emas dan perak. Dari lahir sampai ia dewasa, tidak sedikit beban penderitaan yang dialami oleh bapak ibu. Oleh karena itu, seyogyanya kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah dengan setulus hati. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi sewaktu kecil. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidain. Kesayangan Allah kepada seorang tergantung kepada sayangnya kedua orang tuanya kepadanya. Kebencian Allah kepada seseorang tergantung kepada bencinya orang tua kepadanya. Semoga khutbah yang pendek ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.